Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini aku akan berbagi cerita pengalamanku kuliah psikologi. Kalau teman-teman mendengarkan kata psikologi, apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman? Beberapa orang mengira bahwa anak psikologi itu bisa membaca pikiran. Tapi nyatanya kita bukan dukun, jadi kita tidak belajar untuk membaca pikiran orang. Psikologi itu berasal dari dua kata, psike dan logos. Psike itu artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Nah, tapi jiwa itu emang kelihatan. Jiwa adalah kekuatan dari dalam diri kita yang menjadi penggerak tubuh kita. Jiwa termanifestasi dalam tingkah laku atau perilaku. Maka psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Kalau misalnya arsitektur itu belajar tentang bangunan, maka kalau psikologi kita belajar tentang manusia. Buat teman-teman yang ingin masuk ke S1 psikologi, teman-teman harus riset dulu ke universitas yang teman-teman inginkan. Apakah di universitas tersebut ada persyaratan khusus untuk SMA-nya harus IPA ataukah harus IPS, atau kalau SMK apakah bisa, karena di setiap universitas beda-beda. Ada universitas yang mengkhususkan untuk lulusan SMA IPS, ada juga yang mengkhususkan hanya untuk lulusan SMA IPA. Jadi setiap universitas punya persyaratannya masing-masing. Setelah kita lulus S1 psikologi, apakah kita langsung disebut psikolog? Belum teman-teman. Untuk menjadi psikolog, teman-teman harus lulus dari S1 psikologi dan melanjutkan S2 ke magister profesi psikologi. Nah, buat teman-teman yang S1-nya tidak psikologi, mohon maaf, teman-teman tidak bisa menjadi psikolog. Tapi teman-teman bisa menjadi ilmuwan psikologi. Caranya teman-teman habis lulus S1 langsung aja masuk ke magister sains psikologi. Nah, kalau teman-teman masuk ke magister sains psikologi ini, nantinya bisa menjadi ilmuwan, peneliti, atau bahkan dosen psikologi. Di Indonesia ada 4 cabang psikologi ini. Yang pertama, psikologi klinis. Di psikologi klinis, teman-teman akan belajar tentang gangguan-gangguan kejiwaan, gangguan-gangguan psikologis yang dialami manusia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, kalau teman-teman menekuni psikologi klinis ini hingga nanti ambil profesi psikolog dan ambil mayor klinis, maka teman-teman bisa bekerja menjadi psikolog di rumah sakit jiwa, di puskesmas, atau mungkin bikin biro sendiri juga bisa. Nah, yang kedua, ada psikologi perkembangan. Di psikologi perkembangan, teman-teman akan diajak untuk belajar teori-teori perkembangan manusia. Sebenarnya manusia itu setiap fase usia ada tugas perkembangannya, teman-teman. Nah, di psikologi perkembangan ini teman-teman akan mempelajari apakah manusia-manusia ini sudah menjalankan fase perkembangannya sesuai tahap perkembangannya atau tidak. Dan yang ketiga ada psikologi pendidikan. Di psikologi pendidikan teman-teman akan belajar ilmu dan penerapan psikologi di bidang pendidikan. Teman-teman nanti akan ketemu sama topik-topik motivasi belajar, teori belajar, terus kesulitan-kesulitan dalam belajar yang dialami siswa. Keempat, yang paling sering didengar itu ada psikologi industri dan organisasi. Nah, teman-teman nanti di psikologi industri dan organisasi ini akan belajar tentang rekrutmen, seleksi, interview, kemudian training, organization development, dan bagaimana mengembangkan organisasi. Nah, buat teman-teman yang pengen kerja di perusahaan, jadi HRD, personalia, terus training manager, dan segala hal yang berhubungan dengan industri, teman-teman akan mempelajari semuanya di bagian psikologi industri dan organisasi. Itu tadi 4 cabang utama psikologi yang hampir di semua fakultas psikologi pasti ada. Waktu S1 kita tidak memilih bidang psikologi mana yang akan ditekunin, tapi dipelajarin semuanya. Mungkin ini sebagai dasar dan juga sebagai gambaran bahwa bidang psikologi itu banyak banget. Nah, abis ini aku akan sharing beberapa mata kuliah yang telah aku alami di S1 psikologi kemarin. Di semester 1 aku belajar tentang perkembangan manusia.
kemudian psikologi dasar, dan psikologi sosial. Psikologi sosial ini belajar tentang aplikasi perilaku sosial di masyarakat. Kemudian juga ada statistika. Nah, buat teman-teman yang mau masuk psikologi karena menghindari matematika, jangan salah teman-teman, di psikologi ada mata kuliah statistika, metode penelitian kuantitatif, yang itu semua pakai angka dan SPSS. Kemudian di semester 2 aku ada belajar biopsikologi. Biopsikologi itu ilmu yang mempelajari tentang biologi dan juga psikologi digabung. Kemudian juga belajar etika psikologi, itu kita mempelajari pasal-pasal etika-etika, kode etik yang harus kita jalani sebagai sarjana psikologi atau nantinya sebagai psikolog. Kemudian belajar psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan ini penerapan cabang ilmu psikologi di bidang kesehatan. Teman-teman nanti belajar tentang perilaku kesehatan seperti perilaku merokok. Kenapa sih manusia itu merokok? Padahal itu tidak baik untuk kesehatan. Nanti teman-teman bisa praktek di rumah sakit. Seingat aku dulu waktu aku ada mata kuliah ini, aku ada prakteknya di rumah sakit. Kemudian ada psikologi klinis dasar, psikologi pendidikan, dan teori kepribadian. Teori kepribadian ini juga banyak banget teori-teorinya. Ada teori introvert, extrovert, itu dipelajarin di sini. Kemudian semester 3 aku belajar dasar konseling. Jadi kita diajarin gimana caranya bisa memberikan konseling, bahwa sebenarnya yang paling aku ingat, konseling itu tidak selalu kita memberikan nasihat, tapi kita memberikan telinga kita untuk mendengar. Itu sudah menjadi salah satu teknik yang diperlukan untuk konseling. Kemudian ada psikologi anak berkebutuhan khusus. Jadi ini lebih spesifik, kita belajar tentang gangguan ataupun kebutuhan khusus dari anak-anak. Misalnya autisme, Down syndrome, dan lain-lain. Kemudian ada psikologi belajar. Kita belajar tentang teori-teori belajar, teori motivasi, dan kesulitan dalam belajar. Ada psikologi pendampingan orang sakit. Di sini kita belajar bagaimana kita mendampingin orang yang sakit secara psikologis. Kemudian ada teori modifikasi perilaku. Di mata kuliah ini aku belajar bagaimana kita bisa membentuk perilaku seseorang. Bagaimana kita bisa melatih perilaku seseorang. Misalnya ada anak autis, kita ajarin untuk bisa memakai baju sendiri. Nah, itu contoh dari mata kuliah modifikasi perilaku. Kemudian ada mata kuliah tes psikologi. Nah, kita di sini belajar juga bagaimana menginstruksikan tes psikologi. Jadi untuk S1 kita tidak bisa menganalisa hasil tes, tapi kita sebagai instrukturnya. Nah, di tes psikologi ini kita belajar bagaimana menginstruksikan tes dan juga bagaimana scoring tes, menilai hasil tesnya. Tapi untuk analisanya yang berhak hanya teman-teman dari S2 psikologi. Di semester 6 dan 7 aku ada mata kuliah rancangan pelatihan, di mana kami diminta untuk praktek mengadakan pelatihan di sebuah organisasi, mulai dari menganalisa kebutuhan trainingnya, menyusun program training, serta melakukan pelaksanaannya. Nah, itu tadi teman-teman sharing tentang kuliah psikologi yang ternyata banyak banget cabang ilmunya. Jadi buat teman-teman yang ingin kuliah psikologi nggak usah takut, banyak banget prospek pekerjaan yang dibuka untuk lulusan S1 psikologi. Kuliah di psikologi sangat-sangat menyenangkan karena kita belajar untuk berinteraksi dengan sesama kita, mulai dari usia anak-anak hingga usia lansia. Dan yang paling penting, dengan belajar psikologi, kita juga belajar untuk menjadi pribadi yang lebih empati. Itu tadi sharing pengalaman aku kuliah di psikologi. Semoga apa yang aku sharingkan dapat semakin memberi gambaran untuk teman-teman tentang kuliah psikologi dan dapat juga bermanfaat. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!